sistem ini, serta apa yang membuat Indonesia menjalankan sistem ekonomi tersebut. Dan tentunya, seberapa tepatkah konsep seperti itu diterapkan di Indonesia ini. Public Corner hadir menjumpai Anda tentunya bersama saya Gita Nafiza, dan kali ini, sore ini kita mengangkat tema ekonomi neoliberalisme. Dan bersama saya di sini telah hadir pakar ekonomi Ihsanuddin Nursi. Bang Ihsan, kita nggak bakal membahas tentang presidennya atau sosoknya atau siapa, tapi mungkin kita akan sore ini lebih kayak mengedukasi masyarakat, biarkan masyarakat yang menentukan apakah ini tepat atau tidak. Tapi masyarakat juga perlu diberikan gambaran bahwa sebetulnya seperti apa sih ekonomi neoliberalisme ini sendiri, Bang? Kalau normatif ya, ekonomi konstitusi tidak menghendaki neoliberal. Pasal 23 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28H ayat 1, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34. Apa inti dari pasal-pasal ini? Keberpihakan pada harkat dan martabat satu bangsa didasarkan pada kekuatan ekonomi nasionalnya. Dan tidak serta-merta dia menyerahkan pada mekanisme pasar. Jadi poin dari neoliberalisme itu ada 5. Poin pertama itu mekanisme pasar yang bekerja. Let the market play, let the market rule. Semuanya dilepaskan kepada market ya. Jadi tidak ada urusan dengan hajat hidup orang banyak. Tidak ada urusan soal barang-barang publik atau jasa publik. Yang kedua, statusnya kepemilikan pribadi. Yang ketiga, komponen dasarnya kekuatan korporasi. Itu luar biasa kata kuncinya di situ. Kekuatan korporasi. Kekuatan korporasi. Dan di sana korporasi bisa menjadi pesaing pemerintah sekaligus menjadi nepotismenya pemerintah atau kolusinya pemerintah gitu ya. Dan biasanya korporasi menjadi sosok yang paling lemah untuk meminta perlindungan pemerintah seperti kasus krisis sekarang ini. Tidak ada satu korporasi di dunia manapun yang tidak meminta perlindungan pemerintah pada kasus seperti ini. Dan yang terakhir pada posisi itu keuntungan adalah segala-galanya. Keuntungan profit adalah Tuhan. Nah itulah neoliberal. Sementara kalau kita pakai ekonomi konstitusi bukan itu. Ekonomi konstitusi mengandalkan basis perekonomian didasarkan pada harkat dan martabat bangsa, sehingga ukuran kesejahteraan tidak dalam perspektif kuantifikasi, tapi diambil dalam perspektif kualitatif. Nah, kalau kita ngambil pada kualitatif, maka ukuran-ukuran satu bangsa lain tidak bisa diterapkan pada bangsa ini. Teori pun begitu. Teori tidak bisa diterapkan sama rata. Sama rata nggak bisa. Dia ditentukan oleh beberapa kondisi. Misalnya begini, ada ketakutan-ketakutan andai kata Indonesia menerapkan ekonomi konstitusinya, dia akan disingkirkan dari percaturan ekonomi regional atau internasional. Saya bilang enggak. Karena Indonesia sesungguhnya punya kekayaan yang amat sangat luar biasa, termasuk kekayaan-kekayaan yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai intangible asset. Intangible asset itu misalnya posisinya letak, itu intangible asset. Itu contohnya gitu ya. Tapi kan tidak didaya gunakan. Utang luar negeri yang besar, itu kan intangible asset sesungguhnya. Tapi kemudian kan sekarang menjadi kontroversi. Berarti which is ada satu pihak itu setuju dengan ekonomi neoliberalisme ini, dan satu pihak juga menentang seperti itu kan. Nah, sebetulnya seperti apa? Mengapa mereka harus pertentangan ini tuh di mana gitu? Bukan karena politisi kan? Kalau Anda bertanya kenapa ini terjadi pertentangan, karena ternyata mereka-mereka yang memperoleh pendidikan, sorry to say, mereka-mereka yang berpendidikan dari Barat, itu rata-rata menerapkannya market mekanisme pasar. Karena memang liberalisme mengarahnya dari kepada sana, Barat. Tapi mereka-mereka yang walaupun berpendidikan Barat, gitu ya, atau menggunakan buku-buku Barat, tetapi memahami makna economic values, gitu ya, dan kemudian memahami apa yang disebut dengan kesetiaan pada konstitusi dan kecintaan pada rakyat Indonesia, itu tidak serta-merta menerima neoliberalisme. Tapi kemudian ada pertanyaan juga ini mendadak di kepala saya bahwa menurut dirimu sendiri, Bang, emang liberal itu baik atau tidak baik? Ada beberapa hal, jadi begini, saya mengambil konsep saya begini. Ada sesuatu yang mutlak, dia berlaku ekonomi konstitusi. Ada sesuatu yang mutlak berlaku ekonomi pasar. Apa ini? Dua ini apa nih? Contoh sederhananya. Di negara maju sekalipun, listrik itu tidak bisa diliberalkan. Nggak bisa diliberalkan. Contoh sederhana adalah ketika namanya power plant atau kemudian listrik yang di Amerika atau di Inggris sendiri, ketika hendak diprivatisasi, dihentikan karena ternyata merugikan. Di Inggris keluhannya begitu PLN diliberalisasi, diprivatisasi, harganya meningkat. Nggak karu-karuan, dan pemerintah menyatakan tidak sanggup mengendalikan harga yang ditetapkan oleh pihak swasta. Begitu juga di Amerika, susah itu seperti itu. Itu contoh hajat hidup orang banyak.
Sementara pada sisi kanan, kalau kita ambil itu sebagai market mechanism atau yang disebut dengan commercial trade, barang-barang komersial, itu sepenuhnya dilepas sama mekanisme pasar. Contoh kacang goreng, pisang goreng, itu kan biar aja itu hidup kayak gitu. Nah, sisi lain ada yang bergeser ke tengah dari private goods to public goods, atau bergeser dari kiri ke kanan, public goods prefer private goods istilahnya. Pergeseran-pergeseran ini ditentukan oleh regulasi. Nah, regulasinya harus berbasis konstitusi. Jadi cara berpikirnya begitu dulu. Jadi itu pendekatan, perpaduan pendekatan apa yang disebut dengan perpaduan normatif dan preskriptif. Perpaduan seharusnya bagaimana, dan perpaduan kenyataan. Jadi yang seharusnya dan yang kenyataan itu dipertemukan. Jadi saya tidak serta-merta, sorry to say gitu ya, saya tidak serta-merta menolak market mechanism. Tapi juga saya tidak serta-merta, karena memang prakteknya seperti itu kan. Saya juga tidak realitinya seperti itu. Saya juga tidak serta-merta gila-gilaan bertahan pada apa yang disebut dengan ekonomi konstitusi karena pada hakikatnya realitas itu harus menjadi hybrid, dan kata kuncinya adalah harkat martabat bangsa. Kalau memang itu berdua bisa berdampingan seperti itu, kenapa harus ada kontroversi ya, Bang? Karena pada hakikatnya mereka yang mengambil pendidikan barat dan melihat market mekanisme sebagai mekanisme pasar sebagai segala-galanya adalah sebuah kebenaran tunggal. Itu yang menjadi masalah. Tapi kemudian as if andaikan memang nanti ke depannya Indonesia lebih berkiblat pada ekonomi neoliberalisme ini. Sudah. Oke, berarti sudah ya. Apakah itu akan membawa suatu keburukan buat Indonesia? Faktanya buruk tuh. Apa faktanya, Bang? Anda melihat tenaga kerja Indonesia sebagai pahlawan devisa kan, tapi di negeri lain kan Anda dilihat sebagai pesuruh kan? Dia penghasil devisa terbesar kedua. Penghasil devisa terbesar. Tapi pada hakikatnya Anda dipandang rendah oleh bangsa lain kan? Satu. Yang kedua, Anda tetap menjadi eksportir komoditas primer kan, sehingga added value diambil oleh bangsa lain kan, dan added value diambil oleh bangsa lain itu Anda nikmati di negeri sendiri kan, sehingga ruang hidup Anda dipenuhi oleh barang-barang asing kan, sehingga Anda tidak merasa punya kebebasan memanfaatkan, mendayagunakan tata ruang Anda kan. Oh, itu kemerdekaan. Oke, kita jawab apakah itu kemerdekaan, kita jawab nanti segmen kedua. Kita cut dulu ya, Bang ya. Pemirsa, kami menantikan komentar, saran ataupun kritikan Anda untuk Public Corner melalui SMS. Silakan Anda ketik PC spasi lalu isi komentar Anda, kirimkan ke 6876. Nanti di segmen kedua kita juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi langsung bersama kami di sini. Silakan hubungi 58 3022. Kami akan kembali untuk ekonomi neoliberalisme, tepatkah? Dan kami juga masih menantikan pertanyaan ataupun komentar Anda. Silakan hubungi 58 3022. Ini banyak sekali yang nelfon nih, Bang, katanya, Bang. Kita menyapa Pak Hendra dulu nih. Halo, Pak Hendra. Halo, selamat sore. Sore, Pak Hendra, silakan. Ya, baik, selamat sore, Bang Ihsanuddin. Selamat sore, Pak Hendra. Ya, oke. Begini, Bang. Iya. Konsep ekonomi neolib sebenarnya sudah lama kita amati mendapat kritik. Kalau kita kembali ke belakang, Karl Marx sudah jauh-jauh hari mengkritisi bahwa konsep kapitalisme itu tidak akan pernah berhasil. Nah, ketika kemarin terjadi krisis ekonomi di dunia yang dimulai dari Amerika, itu juga telah membuktikan kepada kita semua dan membukakan mata kita semua bahwa konsep ekonomi neoliberal tidak pernah berpihak kepada kemakmuran. Nah, kemudian ini menjadi penting di Indonesia sekarang ini, bukan hanya political will, tapi juga harus ada political action. Siapa tokoh yang akan membawa perubahan terhadap konsep ekonomi neolib ini? Mungkin dari saya cukup itu saja. Selamat sore. Sore, terima kasih sekali Pak Hendra. Silakan. Pertanyaannya luar biasa karena saya baru saja ditanya oleh teman-teman wartawan, gitu ya. Pertanyaan teman-teman wartawan itu pada saya, Bang, siapa kira-kira ekonom yang akan bicara seperti Abang dalam perspektif ekonomi konstitusi, dan seperti yang Pak Hendra bilang tadi, bicaranya Karl Marx. Saya akan jawab dua. Pak Hendra dan pemirsa Public Corner, teman-teman yang pro neolib menyatakan bahwa runtuhnya tembok Berlin, runtuhnya Perang Dingin menandakan kemenangan market mechanism, menandakan kemenangan liberalisme, menandakan kemenangan liberalisme, dan itu berbasis pada freedom liberty. Tetapi setelah jatuh ke bus diperingatkan oleh sejumlah ekonom Amerika sejak 2004 dan bahkan menjelang dia rontok, sesungguhnya sudah nampak kejatuhan kapitalisme. Karena itu menjadi pertanyaan,
kenapa kemudian kita kalau pakai NBR, National Bureau Economic Research itu yang setelah 1,5 abad dibuka